Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Hasyr ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuqatilunakum jami'an. La yuqatilunakum ora merangi sapa al-yahud kum ing sira kabeh. Ai al-yahuduh tegese wong Yahudi jami'an hale bareng atau kabeh, mujtami'inah tegese hale bareng, illa fi quran muhassanatin angin ing dalem pira-pira desa muhassanatin kang den bentengi, ada bentengnya, au min wara'i judur utawa saking mburine pira-pira tembok, ai surin tegese tembok. Wa fi qiraatin lan ing dalam siji wacanan liya judur sama ya, atau jidar. Jadi ini ayat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat 14 mengisahkan bahwa ada sebagian orang Yahudi di Madinah yang tidak setuju, yang memberontak kepada pemerintahan Islam pada waktu itu di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Jadi awalnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu membentuk suatu sistem pemerintahan yang namanya Al-Madinah. Nah, sistem pemerintah Al-Madinah ini di bawah pimpinan Rasulullah sendiri, yang rakyatnya itu bukan hanya terdiri dari orang Islam, tetapi juga terdiri dari beberapa agama dan suku. Ada agama Kristen, ada agama Yahudi, ada juga agama lokal setempat, termasuk agama Islam sendiri. Nah, isi daripada perjanjian itu disebut dengan perjanjian atau piagam Madinah atau wathiqatul Madinah, yang mana di dalam perjanjian tersebut ada sekitar 40 poin yang isi perjanjian antara muslim dan non muslim, yaitu yang pertama antara lain yang utama sama-sama menjaga keamanan negara Madinah. Kemudian perjanjian yang kedua, sama-sama siapapun yang diserang oleh pihak luar, maka pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut harus saling melindungi. Nah, ini termasuk di dalam Islam merupakan sistem pertama yang dibuat oleh Rasulullah berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Ini baru dibuat ketika sudah Rasulullah hijrah ke Madinah, belum di Mekah. Nah, karena itu kemudian ada sebagian rakyat yang terlibat dalam perjanjian itu kemudian melanggar perjanjian. Salah satunya adalah ini orang Yahudi dari Bani Nadir kalau nggak salah, yang kemudian dibantu oleh kalangan muslim sendiri yang disebut dengan kaum munafik. Nah, Islam, Allah mengingatkan kepada Rasulullah dan umat Islam pada waktu itu agar mereka tidak usah cemas, tidak usah panik kalau ada rakyatnya yang memberontak. Hadapi saja dengan tenang. Kenapa begitu? Ya nanti karena orang Yahudi, kata Allah di sini, firman Allah, orang Yahudi itu memerangi kalian, memerangi umat Islam itu nggak berani terang-terangan.
mereka cuma memerangi umat Islam hanya sembunyi di kampung-kampung, illa fi quran muhassanatin, memerangi melalui di kampung-kampung yang sudah dibentengi, au min wara'i judurin, atau dari belakang tembok. Ba'suhum bainahum syadidun. Ba'suhum utawi perangi Yahudi bainahum ing dalem antarane Yahudi syadidun iku sanget. Tahsabuhum nyono sira kabeh hum, tahsabum nyono sira Muhammad hum ing Yahudi jami'an ing bersatu, ay mujtami'ina tegese ing bersatu. Wa qulubuhum hale utawi pira-pira atine wong Yahudi syatta iku berpecah belah, ay mutafarriqatun tegese berpecah belah, khilafal hisbani hale nulayani perkiraan. Pesan moralnya dari Allah kepada umat Islam pada waktu itu adalah nggak usah takut kalau ada orang Yahudi yang memberontak, karena mereka itu sebenarnya tidak solid, mereka itu berpecah belah, tidak bersatu. Jadi lawan saja mereka. Dzalika bi annahum qaumun la yaqiluna, dzalika utawi mengkono mazkur bi annahum kelawan satuhune Yahudi qaumun iku suci kaum la yaqiluna kang ora berfikir sapa kaum. Enggak usah takut kepada pemberontakan orang Yahudi, kata Allah kepada pesannya Nabi Muhammad dan kepada umat Islam. Enggak usah takut, karena kenapa? Karena mereka orang yang berpecah belah, tidak solid. Artinya apa ini? Artinya kalau suatu kaum tidak kompak, tidak bersatu, maka kaum itu adalah kaum yang lemah. Nah, ini berlaku juga dengan kita sekarang. Umat Islam jumlahnya adalah sebanyak 1,6 miliar. 1 miliar lebih 600 juta. Namun karena umat Islam ini berpecah belah, tidak mau saling menghargai antara satu golongan dengan golongan yang lain, bahkan ada golongan yang garis keras yang meniadakan golongan Islam yang lain, maka umat Islam menjadi lemah. Namun kelemahan umat Islam bukan hanya karena berpecah belah, tetapi yang paling utama juga karena kurangnya kualitas individu umat Islam. Umat Islam masih jauh ketinggalan dari umat-umat non-muslim dari segi pendidikan. Kalau sudah ketinggalan dalam bidang pendidikan, otomatis juga ketinggalan dalam bidang profesi. Umat Islam hampir 200 juta di Indonesia, tapi yang memegang profesi-profesi pekerjaan di birokrasi negara, di swasta, itu kebanyakan orang non-muslim. Kenapa? Karena mereka yang siap untuk menerima pekerjaan itu. Umat Islam nggak siap, ijazah nggak punya, ada lowongan pekerjaan, dibutuhkan tenaga lulusan sarjana S2. Nah, kalian megangnya sarjana aliyah al khairat, ya nggak bisa. Ada lowongan pekerjaan teknik sipil untuk fresh graduate, orang yang baru lulusan teknik sipil S1. Nah, kalian keluaran sanawiyah dulunya sudah berhenti, MTS berhenti, nggak melanjutkan, jangankan ke S1, aliyah aja nggak ada. Nah, itu akhirnya mau nggak mau, walaupun yang punya pabrik itu orang muslim, mau nggak mau yang mempekerjakan orang non muslim, karena orang non muslim itu yang siap. Contohnya sekarang ini termasuk orang yang 10 besar terkaya itu orang muslim yang punya Trans 7 itu, Khairul Tanjung. Nah, dia punya berbagai macam perusahaan, dari Transmart, Transmedia, kemudian termasuk bank Mega itu punya dia. Nah, ada orang cerita di Bank Mega itu, siapa pekerjanya yang di Bank Mega itu? Ya, kebanyakan orang Cina.
Katanya hampir 80% orang Cina semua yang bekerja di Bank Mega, padahal punya Khairul Tanjung orang Muslim. Nah kenapa? Karena nggak ada orang Muslim yang memenuhi syarat untuk menempati pekerjaan itu. Ini terlepas dari banknya itu riba atau enggak ya. Yang terpenting, yang jelas di sini orang Muslim sendiri yang kaya itu merasa kesulitan untuk mencari karyawan dari orang Muslim karena tidak terpenuhi persyaratannya. Minimal S1 itu rata-rata, itu lowongan pekerjaan itu minimal S1 dengan IP, nilai IP-nya sekian, minimal 3. Ada juga yang S1 tapi kemudian IP-nya rendah, pas-pasan 2, cuma 2 sekian. Nah dua-duanya harus dipenuhi. Nah disitulah perang kita sebenarnya. Orang Muslim ini kadang-kadang masih ingat zaman dulu, di temboknya ditulis, ada sebagian anak-anak muda yang semangat, iskariman au mut syahidan, hiduplah dengan mulia atau mati syahid. Enggak, suka suasana aman kok mau mati syahid aja. Sekarang harus diganti itu, iskariman dengan cara sekolah yang setinggi-tingginya. Itu perangnya di situ sekarang. Perangnya dengan ilmu pengetahuan. Karena memang di era damai, perang kita dengan non-muslim itu adalah dengan pendidikan. Setelah pendidikan kita tinggi, maka kita berebut untuk menempati profesi-profesi di berbagai lini kehidupan, di negara birokrasi, kemudian di swasta, di jalur hukum, hakim, jaksa, pengacara, di jalur militer, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, kepolisian. Itu kalian juga harus ada yang punya cita-cita ke sana. Untuk apa? Ya dalam rangka menempati posisi-posisi birokrasi itu agar tidak ditempati orang non-muslim. Kalau umpamanya ada orang yang mengatakan, saya nggak mau melamar ke kepolisian atau tentara. Kenapa? Karena di situ harus nyogok umpamanya. Nggak bisa kalau nggak nyogok, nggak masuk ke situ itu. Kalau memang 100% kita untuk masuk ke situ harus nyuap umpamanya, maka Ibnu Umar membolehkan itu, menyuap itu. Kalau memang darurat. Kita sudah memenuhi persyaratan secara akademis, tapi untuk masuk ke situ itu kita harus menyuap, maka menyuapnya itu nggak apa-apa. Ibnu Umar menceritakan bahwa kalau kita sudah punya hak, tapi hak kita itu dizolimi oleh petugasnya, oleh petugas di bagian SDM-nya, sumber daya manusia, HRD istilahnya ya, Human Resource Development, bagian penerimaan, maka kita nggak apa-apa menyogok orang itu. Yang dosa yang menerima yang minta sogokan, yang menyogok tidak apa-apa dalam keadaan darurat. Nah itu Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, salah seorang ulama putra dari kalangan salah seorang ulama keturunan putra dari Umar bin Khattab, ulama dari kalangan sahabat. Pernah suatu kali dalam suatu perjalanan beliau ini suka jalan-jalan dalam dakwahnya, bukan hanya berada di Madinah atau Mekah, tapi juga melakukan perjalanan ke berbagai negara, termasuk ke Asia Tengah, Uzbekistan, Azerbaijan, ke situ. Di suatu negara kemudian beliau ditahan, nggak boleh masuk ke negara itu kecuali dengan menyuap petugasnya itu, petugas pabeannya, petugas imigrasinya. Maka beliau kemudian memberi fatwa, kalau kita sudah berhak memenuhi syarat untuk masuk ke suatu tempat negara atau perusahaan, ijazah sudah terpenuhi, IP kita sudah terpenuhi, IP kita sudah 3 atau 2,7, tapi kita tidak bisa masuk ke situ kecuali dengan nyuap, maka nyuap kita itu halal, boleh, namun yang disuap itu saja yang haram. Jadi dalam kasus
Dalam hadis ar-rashi wal murtashi finnari, penyuap dan yang disuap itu masuk neraka, itu dalam konteks yang umum. Kalau nggak ada apa-apa langsung nyuap, nah, itu haram. Namun kalau kita memang penerimanya itu bagian penerimaan pekerjaan itu orang yang korup, yang nggak mau menerima siapapun kecuali dengan menyuap, maka kita dibolehkan menyuap. Dan kita menyuapnya itu menjadi tidak dosa. Itu juga kaitannya dengan situasi termasuk dalam kategori darurat, dan darurat itu dibolehkan melakukan sesuatu yang tidak boleh. Ad-daruratu tubihul mahdhurati. Keadaan darurat itu membolehkan perbuatan yang dilarang. Nah, itu intinya generasi muda Islam harus berjihad, memperebutkan satu, jihadnya dua. Jihad pertama bagi generasi Islam adalah berjuang sekuat tenaga, sekuat energi yang kita punya untuk meningkatkan pendidikan kita. Kalian harus ingat bahwa sanawiyah aliyah al khairat itu hanya jadi jembatan, bukan tujuan akhir. Nah, itu harus ingat. Begitu juga dengan kemampuan membaca kitab kuning kalian. Sudah mampu membaca Fathul Wahab, Muhadzab, Iqna bagi yang sudah kelas 6 ke atas. Itu hanya jembatan awal. Masih ada tujuan-tujuan akhir nanti. Ke S1-nya, ke S2-nya, ke S3-nya. Itu harus ada di pikiran kita. Harus ada dulu di pikiran kita, harus digantungkan ke situ. Ibaratnya kita pergi ke Mekah. Tujuan utama ke Mekah. Maka kalau kita naik pesawat, itu akan ada transitnya untuk ngisi bensin. Biasanya pesawatnya turun di Singapura dulu untuk isi bensin, atau mampir dulu di, kalau pesawatnya Gulf Air, mampir di Qatar atau di Dubai, Uni Emirat Arab, berhenti dulu setengah jam atau apa. Nah, begitu juga dengan sekolah kalian ini. Kalian mondok di Al Khairat, sekolah sanawiyah, aliyah, juga diniyah, itu jangan dianggap sebagai tujuan akhir. Ibaratnya kalian mau ke Mekah, itu masih mampir itu di Jakarta itu, atau mampir di Sukolilo sana, asrama haji. Masih tujuan awal, masih ada lagi tujuan yang akhir itu, yaitu di Mekah sana. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan itu semestinya kalian gantungkan tujuan itu ke tujuan yang tinggi tadi. S3, saya harus ke S3. Supaya apa? Saya nanti akan berjuang mengisi profesi-profesi yang selama ini diisi oleh non-muslim. Nah, gitu. Keinginan yang tinggi itu adalah awal kita akan mencapai tujuan. Setelah keinginan baru kita kemudian berusaha untuk mencapainya. Jadi umat Islam oleh Allah diperingatkan ketika umat Yahudi di Madinah yang sudah terikat dengan perjanjian Madinah, mereka memberontak kepada umat Islam, kepada pemerintahan Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah. Maka Allah mengingatkan kepada umat Islam, gak usah takut kepada orang Yahudi, karena mereka sebenarnya seorang yang penakut, dan mereka itu adalah orang yang terpecah belah sebenarnya, tidak solid. Mereka terpecah belah. Nah, itu sebagai pengingat oleh Allah kepada umat Islam. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qiluna. Mengapa kok mereka berpecah belah? Ya karena mereka orang yang tidak mengerti hakikat persatuan. Nah, kalau umat Islam sekarang juga berpecah belah karena umat Islam juga tidak mengerti pentingnya persatuan. Mataluhum fi tarkil imani. Mataluhum utawi perumpamaane Yahudi fi tarkil imani ing dalem ninggal keimanan, kama tadil ladzina min qablihim iku kaya perumpamane wong akeh min qablihim kang tetep sadurunge Yahudi qoriban ing dalem masa kang cedhak, ai bi zamanin qaribin tegese ing dalem zaman kang parek.
Ada contoh sebelumnya bahwa mereka itu orang yang berpecah belah. Wahum ahlu badrin minal musyrikina wahum utawi alladzina min qablihim. Ahlu badrin iku ahli perang ahlu badrin iku ahli badar, perang badar, minal musyrikinah nyatana saking pira-pira wa musyrik. Pada waktu perang badar itu kan, perang badar ini bukan hanya umat Islam yang ikut perang, tapi juga orang non muslim sesuai dengan perjanjian Madinah tadi. Nah ternyata orang yang non muslim, yang Yahudi, ketika perang badar malah lari. Itu menunjukkan mereka adalah orang yang penakut. Jadi gak usah kita takut kepada mereka. Zaku wabala amrihim, zaku ngerasakno sira kabeh Yahudi wabala amrihim ing siksane. Sebentar, bukan sira kabeh ya. Zaku ngerasakaken sapa Yahudi wabala amrihim ing siksane perkarane Yahudi ai uqubatahu fid dunya, tegese ing siksane amrihim fid dunya ing dalam dunya, fil qatli wa ghairihi, minal qatli wa ghairihi nyatane saking perang dan pateni, wa ghairihi lan liyane qatli. Walahum adzabun alimun, walahum lan iku tetep kaduwe Yahudi adzabun alimun utawi siksa alimun kang ngelarani, muklimun kang ngelarani, fil akhirati ing dalam akhirat. Ini contoh orang Yahudi yang melanggar perjanjian, yang mengkhianati perjanjian yang dibuat antara Yahudi dan Muslim. Jadi harus diingat ya catatannya. Jadi kita jangan menggeneralisir suatu kelompok sebagai kelompok yang jahat. Nggak boleh. Jadi di sini Yahudi digambarkan sebagai kelompok yang jahat, yaitu Yahudi yang melanggar perjanjian. Jangan kemudian kita mengambil kesimpulan semua Yahudi jahat. Bangunkan dulu yang tidur, bangunkan. Yang di luar, bangunkan. Jadi sekali lagi, Al-Quran dalam ayat ini, ayat 14 sampai seterusnya, ini membahas tentang kelompok Yahudi yang melanggar dan mengkhianati perjanjian. Berarti Yahudi yang di sini adalah Yahudi yang tidak baik, yang jahat. Namun sekali lagi, janganlah kita menggeneralisir semua orang Yahudi kemudian jahat. Enggak. Itu sama saja dengan ada orang Madura 5 orang, kita ketemu orang Madura 5 orang, 5 kali. Yang pertama ketemu orang Madura, kita kena tipu. Habis itu jalan-jalan lagi ketemu orang Madura lagi, kita dicopet. Sebulan kemudian ketemu lagi, kenalan sama orang Madura, dapat 5 hari jadi teman kos, barang-barang kita dicuri. Akhirnya kemudian dia menyimpulkan semua orang Madura jahat. Nah itu nggak boleh ya, itu namanya menggeneralisir. Di dalam semua suku, dalam semua agama itu ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, kita harus memerangi kejahatan, bukan memerangi suku ataupun bangsa. Nah, kalau di sini ada orang Yahudi yang jahat, maka perlu diketahui bahwa orang Yahudi yang jahat ini sebelumnya sudah baik, membuat perjanjian dengan Rasulullah untuk bersatu bekerjasama di dalam mempertahankan negara. Nah, berarti Rasulullah sudah mengakui bahwa orang Yahudi yang di sini ini ada yang baik, ada yang enggak. Cuma untuk yang jahat ya harus ditangani secara benar, harus dihukum. Nah, begitu juga kita sering mendengar gosip, rumor, isu bahwa ada suatu minuman tertentu kemudian yang itu merupakan punya orang Yahudi, nggak usah diminum. Nah, itu rumor-rumor seperti itu harus diklarifikasi dulu kebenarannya. Jangan kemudian kita langsung menerima. Apalagi itu kalau dari media sosial. Media sosial itu gudangnya berita bohong. Gudang. Bukan hanya
tikus di situ. Kalau tikus cuma satu. Ini kalau gudang beras berarti semua beras di situ. Nah ini medsos itu adalah gudangnya berita bohong. Kalau di medsos, jangan beli minuman ini, itu milik Yahudi. Kalau milik Yahudi memang kenapa? Kenapa nggak boleh? Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau kita memboikot produk-produk milik orang non-Muslim. Dalam Islam itu kita harus kembali kepada Islam, kepada hukum fikih. Bagaimana hukumnya kita bermuamalah, berbisnis dengan orang non-Muslim? Boleh apa enggak? Boleh. Nah, kalau sudah boleh oleh fikih, kenapa kalian melarang? Kalau kalian melarang, itu malah akan menghantam diri kalian sendiri. Ada orang ngomong, jangan makan ini punya orang Yahudi. Tapi masih pakai Facebook, masih pakai WhatsApp, masih pakai Twitter. Facebook, WhatsApp, dan Instagram itu sama, milik Facebook semua. Dan Facebook itu pemiliknya namanya Mark Zuckerberg, itu orang Yahudi asli. Jangan dipakai semua itu, harus konsisten kalau mau seperti itu. Nah, gitu. Jadi bagaimana? Jadi kita kalau ada terjadi suatu pendapat di umum, ini jangan, ini tuh jangan, kembalikan kepada hukum fikih. Bagaimana hukum fikih menangani masalah itu? Muamalah dengan non muslim bagaimana hukumnya? Bisnis dengan non muslim. Bisnis itu maksudnya kita membeli barang, itu termasuk bisnis, itu jual beli. Bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, nggak ada larangan dalam Islam kita membeli produknya orang Yahudi. Tidak ada larangan dalam Islam kita membeli produknya orang Kristen, dan juga tidak ada larangan dalam Islam kita membeli produknya orang ateis. Boleh, asalkan tidak najis barangnya itu. Beli minumannya tidak ada najisnya, ya dibeli, nggak apa-apa. Yang dilarang menurut syariah Islam bermuamalah dengan orang non-muslim apabila kita menjual barang yang sekiranya barang itu nanti akan dibuat perang yang bisa mengalahkan orang Islam. Sebagai contoh, negara Indonesia umpamanya produsen senjata. Kemudian orang Indonesia ini tidak boleh kemudian sementara dijual ke, katakanlah, ke Israel. Padahal Israel ini sedang berperang dengan Palestina. Nah, maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena berarti senjata kita nanti akan dibuat untuk memerangi orang Muslim juga. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau jual beli beras, jual beli minuman, jual beli HP, nggak ada larangan dalam Islam. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menggadaikan salah satu barangnya kepada orang Yahudi untuk pinjam uang. Nah, kalau Rasulullah nggak mengharamkan, kenapa kalian kok mengharamkan? Nah, itu loh. Jadi biasa aja dalam hidup itu, nggak usah dibikin berat. Ma ahallallahu fahuwa halalun, wa ma harramallahu fahuwa haramun, wa ma sakata anhu fahuwa afun. Itu kata Rasulullah. Apa yang dihalalkan oleh Allah halal, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya haram. Kalau Allah dan Rasulnya tidak membahas dalam Quran dan hadis, maka itu dimaafkan, boleh dipakai. Jadi kadang-kadang orang nggak ngerti fikih, nggak ngerti Quran hadis, kemudian mengharamkan ini itu milik Yahudi, milik apa. Nggak boleh itu. Jangan, kenapa? Menghalalkan perkara yang haram, juga mengharamkan perkara yang halal, itu termasuk bagian dari yang dilarang oleh Allah. Di dalam kitab Fathul Qorib itu malah termasuk bagian dari murtad seperti itu. Orang yang barangnya halal diharamkan, termasuk dari yang menyebabkan murtad. Nah, jangan sembarangan. Mentang-mentang kita nggak suka pada seseorang, suatu suku, kemudian jangan jual ini kepada orang. Ada orang Madura nggak suka sama orang Dayak umpamanya, karena dulu pernah perang. Jangan jual kepada orang Dayak. Kenapa? Karena saya nggak suka sama dia. Nggak suka ya nggak suka, tapi soal halal haram itu urusan Allah. Harus berdasarkan Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Nah, itu. Jadi jangan gampang-gampang mengeluarkan fatwa haram
Kalau oleh Rasulullah sendiri dihalalkan. Ya makanya kita kadang-kadang merasa umat Islam selalu dizalimi. Padahal umat Islam sendiri yang menzalimi dirinya sendiri dengan tidak berpendidikan tinggi. Di mana-mana kalau orang nggak sekolah itu selalu jadi kulinya orang yang sekolah. Orang miskin selalu jadi kulinya orang kaya. Itu di mana-mana seperti itu. Makanya diperbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Sekolahnya yang benar. Kalian sekolah aja sudah jarang masuk. Sering telat, sering absen. Mau perang melawan orang Yahudi. Nah, itu dulu. Jadi perangnya itu dengan berkompetisi di bidang pendidikan. Kalau umat Islam yang 1,6 miliar itu separuhnya saja pendidikannya rata-rata bisa sampai S2. Kalah semua orang. Yahudi itu cuma sedunia ya, Yahudi itu cuma sekitar 15 juta orang. Yahudi itu. Dengan 1,6 miliar ya kalah. Kalau sampai yang 1,6 miliar itu ini pendidikannya tinggi. Nah, itu yang harus kita kejar itu. Berjihad dengan pendidikan. Itu ada di buku saya yang baru itu ada salah satu artikel tentang jihad dengan pendidikan. Terus ada juga di buku saya yang warna hijau itu menuju kebangkitan dengan pendidikan. Itu kasihkan ke orang tuanya. Di situ ada juga tentang salah satu problem orang Islam ini tidak maju-maju karena orang tuanya salah didik kepada anaknya. Salah satunya itu. Salah didik. Kalau bapaknya orang kaya, dimanja anaknya sehingga nggak mau sekolah. Kalau anaknya orang miskin, bapaknya malah tidak memberi semangat kepada anaknya. Udah nak, bapakmu ini aja dulu juga nggak sekolah, tapi ya sekarang masih hidup, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Akhirnya anaknya juga jadi lemes, motivasinya kecil, pulang sama dengan bapaknya. Nggak ada kemajuan. Nah, itu anaknya pejabat malah manja, mau berkuasa kayak bapaknya. Itu masuk kekurangan umat Islam. Itu ada di menuju kebangkitan Islam dengan pendidikan. Itu dibaca, kasih ke orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa baca, dibacakan biar tahu. Sama anaknya kiai juga begitu. Banyak anaknya kiai yang kemudian oleh ayahnya dimanjakan atau oleh santrinya juga dimanjakan. Itu membuat anaknya kiai nggak seperti ayahnya. Jadi manja, jadi nggak mau kritik, otomatis jadi malas-malasan. Ini termasuk dari salah satu beberapa penyakit yang dialami oleh orang Muslim. Kenapa kok nggak maju itu? Kita teruskan. Qalal mu'limun fil akhirati. Jadi orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian itu menyakiti akan mendapat siksa yang berat di akhirat. Masaluhum aidon utawi perumpamaane Yahudi aidon halimane fi samaihim ing dalam kerumunan Yahudi minal munafiqinah saking pira-pira munafik wa tahallufihim lan tahalluf itu maksudnya itu tahalluf apa kha ini ya? Ha ya. Kha. Oh. Wa takhallufihim anhum wa takhallufihim lan mundure munafikin ya, munafikin anhum saking Yahud. Kamatsalil syaitani iku kaya perumpamaane setan idza qala lil insani nalikane ngucap sapa syaitan lil insani maring manungsa ukfur kufura sira falamma kafara maka semangsane kafir sapa insan qala ngucap sapa setan inni bariun in satune ingsun bariun iku bebas mingkah saking sira ini akhafullah ini satune ingsun akhafullah wedi sapa ingsun Allah ing Allah rabbal alamin kang mengerani alam kabeh kadiban minhu wariyaan kadiban krana kadiban kelawan koroh
Setan berkata begitu, goroh minhu saking insan wariyaan lan riya. Perumpamaan lagi seperti setan. Setan itu apa? Setan itu umumnya ya berasal dari jin. Jin itu ada dua ya. Ada jin itu Islam, ada jin kafir, sama dengan manusia. Manusia itu juga ada muslim, ada kafir. Nah, setan itu juga ada dua unsur. Ada setan yang berasal dari jin, ada juga setan yang berasal dari manusia. Segala orang yang mengajak kepada keburukan, dia setan. Kalau dia ada tempat yang apa namanya panti pijat plus, nah itu setan semua udah di situ. Segala hal yang mengajak kepada keburukan itu setan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang tampak maksudnya yang berbentuk manusia, yang tidak tampak itu berbentuk jin. Nah, setan apa? Baik manusia maupun jin itu sama-sama bisa bohong, juga kadang-kadang berkata benar. Karena itu kemarin kalau ada peristiwa anak perempuan itu santri yang kemudian kerasukan jin, kurang cerita bahwa pengasuh sedang diancam ya. Pengasuh putra dan putri sedang diancam. Itu belum tentu benar. Itu namanya sama kayak kalian ya, ada yang suka bohong kan? Kemudian bohong, cerita macam-macam, ya sama kayak gitu. Jangan dianggap sebagai suatu kebenaran. Mungkin saja benar, tapi mungkin juga bohong. Jadi nggak usah terlalu diambil secara serius, dianggap serius. Suka bohong. Ya seperti ini, kadiban min huwariyaan. Setan seperti itu. Setan manusia maupun setan jin sama-sama suka bohong. Fakanah akibatahuma atau fakanah akibatuhuma. Fakanah maka ono akibatuhuma utawi opo akibate karune ai al apa ini? Wawi wal muwi. Wa qur'ah birraf'i ismu kana, kalau dibaca akibatuhuma itu bisa dibaca, itu juga boleh menjadi isimnya kana. Kalau dibaca akibatahuma itu menjadi khobarnya kana. Annahuma satune karune finari iku dalam neraka khalidina hale langgeng kabeh fiha ing dalam nar wa dzalika jazaa'ul zalimina utawi mengkono mazkur jazaa'ul zalimina iku balasane pira-pira wong zalim al kafirina kang kafir kabeh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, eling-eling sapa wong akeh amanu kang iman sapa alladzina ittaqullaha wa sira ing Allah, sira kabeh ing Allah, wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin, wal tandur lan becik ningali nafsun sapa awa-awaan ma ing barang qaddamat kang nglakoni sapa nafsun lighadin kanggo maring dina akhirat, ai yaumil kiamati tegese kanggo dina kiamat. Nah, ini tulis di buku kalian. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, evaluasilah diri kalian sendiri, wal tandur ma qaddamat lighad, dan lihat dalam diri kalian apa yang telah kalian lakukan untuk bekal akhirat. Itu ingat-ingat. Nah, tapi harus diingat juga bekal akhirat itu bukan hanya ibadah ya. Bukan hanya sholat wajib 5 waktu, ya itu benar, wajib itu harus dilakukan. Bukan hanya sholat sunnah malam, bukan hanya sholat rawatib, bukan hanya sholat sunnah duha, itu juga bagian yang baik, tapi juga perbuatan nyata yang berupa bekerja. Jadi bekerja itu termasuk bagian dari ibadah kalau diniati ibadah. Bekerja yang halal, mencukupi diri sendiri dan keluarga, itu termasuk bagian dari ibadah. Jadi yang penting dalam pekerjaan itu tidak ada larangan yang dilakukan. Bekerja di perusahaan BUMN
di perusahaan Pertamina, perusahaan jadi pegawai negeri, jadi apapun itu boleh asal kita hanya memakan gaji yang memang sah menurut aturan perusahaan tersebut. Itu yang penting. Nah sekarang ini enggak. Ada orang gajinya 30 juta per bulan. Ada orang yang gajinya mungkin 100 juta. Seperti direktur bank itu biasanya 200-an juta. Direktur BPJS itu sekitar segitu. Tapi kemudian hartanya itu jauh melebihi gajinya. DPR itu gajinya 30 juta. Tapi kemudian punya berbagai macam, bahkan punya pesawat. Nah ini dari mana uangnya? Nah, itu yang jadi masalah yang seperti itu. Bekerja tapi korupsi. Korupsinya itu yang haram. Wal tandur ma nafsun ma qaddamat liwat. Wahai orang yang beriman, lihat dirimu, evaluasi dirimu, apa perbuatan yang telah kamu lakukan yang bisa untuk bekal akhirat. Wal tandur ma qaddamat liwat. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Lihatlah wahai jiwa seseorang, apakah yang telah kalian amalkan yang bisa dijadikan bekal untuk akhirat. Wattaqullaha lan wedya sira kabeh ing Allah, innallaha khabirun bima ta'maluna. Satune Allah iku zat kang maha weruh bima kelawan barang ta'maluna kang nglakoni sira kabeh. Wala takunu kalladina nasu, lan aja dadi sira kabeh kalladina kaya wong akeh nasu kang lali sapa alladina Allah yang Allah. Dan janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah. Maksudnya lupa kepada Allah itu gimana? Taroku ta'atahu, ninggal sapa alladina ta'atahu, taat ing Allah. Maksudnya tidak ingat sama Allah itu bukan tidak ingat pada Allah, cuma tetap melanggar. Nah itu namanya tidak ingat, sama dengan lupa dengan Allah. Kenapa kok kita harus ingat kepada Allah, harus taat kepada Allah? Karena kalau kita tidak taat kepada Allah, fa ansahum anfusahum, maka bakal ngelaliakan sapa Allah hum ing alladina anfusahum ing awak diwine alladina. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah, lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan dia. Itu janji Allah loh. Fa ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan dirinya. Maksudnya gimana? Ya maksudnya ayyuqaddimu laha khairan. Ing yen to nglakoni sapa wong akeh laha ing anfus khairan ing kebagusan. Orang yang lupa, orang yang tidak taat kepada Allah, kepada aturannya Allah, maka dia akan lupa untuk melakukan kebaikan. Ulaika humul fasiquna, ulaika utai mengkono wong akeh, hum ya ulaik al fasiquna iku pira-pira wong kang fasik. Wala yastawi ashabun nar wallahu a'lam.